Saya kira lebih dari baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya apakah jelas? Jelas Ustaz, kedengar kok. Iya, siap-siap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diberi kesan kesehatan. Alhamdulillah, kita bisa bersilaturahmi walaupun tidak melalui secara langsung tatap muka, tapi kita melalui Zoom. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umat yang diakui dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Fikri Rizkia Muhammad. Saya ditugaskan sebagai dosen dari STAI Darul Falah Ciamplas Bandung Barat. Gitu ya. Ada yang pernah ke Bandung Barat, Pak? Bu? Saya sih belum Ustaz. Belum ya? Dekat lah kalau Bandung Barat itu masuknya wisata Lembang, Pak. Padalarang. Kalau dari Bogor main jauh ya. Tapi alhamdulillah walaupun kita jaraknya jauh dari Cihamplas, Bandung Barat, kita bisa bertemu dengan jumlah 7 orang ya, eh, mahasiswa dan mahasiswi. Sepertinya lebih banyak yang senior dari saya nih. Tapi ini sharing aja ya, bukan berarti saya menggurui atau apapun, sama saya juga masih tahap belajar. Alhamdulillah itu perkenalan, saya Fikri Rizka Muhammad, kemudian saya sudah menikah, alhamdulillah, baru punya anak satu. Jadi saya termasuk alumni dari STAI Darul Falah ini, Pak. Jadi Pak Bu, lulus tahun 2013, kemudian lanjut S2 di UIN Sunan Gunung Jati, dan alhamdulillah baru tahun kemarin lulus S3 di Universitas Islam Nusantara Bandung. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga nanti mengikuti, mudah-mudahan S3 Amin. semuanya Ya, Ustaz. Semangat, semangat. belajar. Alhamdulillah. Itu mungkin perkenalan dari Bapak Ibu dulu sepertinya ya. Saya juga pengen kenal ini. Kalau belajar malah banyak di dosen-dosen di STIT Fatahillah Bogor juga sudah banyak. Saya awali dari Bapak Anwar Kamil ini, Pak. Ya, Ya, Ustaz, izin kenalan. ya Nama perkenalan saya Ibu. Anwar Kamil, Ustaz. Alhamdulillah sudah menikah juga. Wah, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah baru anak dua. Waduh, lebih banyak dari saya, Pak. Ustaz. Bisa dikejar Ustaz itu. Sedikit siap. Sedang proses ini, Pak. Eh, Sekarang di semester 4 saya di PGMI STT Fatahillah Ustaz. Nah, Oh, ya, itu aja Ustaz. alhamdulillah. Kalau alamatnya di mana, Pak? Saya di daerah Cilengsi, masih Cilengsi Oh, Bogor. Cilengsi, masih Bogor ya. Alhamdulillah. Itu Pak Anwar Kamil, alhamdulillah. Kemudian ini ada Ibu Nisrina. Assalamualaikum, Ibu. Belum terdengar suaranya, Bu. Masih di mute. Halo, Ibu. Belum ada suaranya, Ibu. Ika, Atau sebelum ke yang lain dulu nih, Bu. Ibu Siti Nurlela. Ya Ustaz. Aduh, Bu Siti Nurlela sama semester 4 masih di Bogor, Bu, alamatnya?
Ya, masih. Saya deket sama Pak Anwar rumahnya. Oh, dekat tetangga berarti ya. Iya, Alhamdulillah. Sudah menikah? kebetulan belum. Oh, belum. Kalau belum ya. Mudah-mudahan dapat jodoh ya, Bu ya. Segera. Cari Pak, cari. Nah, dari Bogor juga sama, kemudian ada Pak Andrian Ibu Andrian ini. Itu Bapak, Pak. Oh, Bapak Andrian Puspita ya. Ada nama Puspitanya soalnya. Assalamualaikum Pak Andrian. Sepertinya di ini Pak Andrian. Atau kita lanjut dulu nih ke Pak Andri Cahyana. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, wabarakatuh. agak gelap nih Pak. Oh iya Pak, ini nih sama bocah ini Pak saya. Aduh, Oh, siap. iya. Lagi ngasuh Pak, malam-malam besok libur ya. Pak Andrian alamatnya di mana Pak Andrian? Andri Pak, Pak Andri Pak. Ya, Ada Andri, Andrian, Andri. ada Oh Andri ya Pak. Pak Andri ya. Oke, Kalau Andri. saya alamatnya di sini di Cilengsi, Gandoang, tapi Oh, di asal dari Cilengsi. Bandung Pak. Wah, Bandungnya mana Pak? Di Cijapati, perbatasan Garut. Oh, itu Cijapati yang perbatasan Bandung Garut ya, kabupaten. Siapa? Ya, alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Kemudian selanjutnya ada Ibu Maritza. Iya, Bapak. Nah, Ibu Maritza alamatnya di Saya aslinya Depok, tinggalnya sama di Jonggol, Cilengsi Jonggol, Bogor. Bogor. Sudah menikah, Bu? Alhamdulillah belum. Belum. Aduh, ada 2 orang nih yang masih belum ya. Kok alhamdulillah sih? Ya, Ya bersyukur Pak, harus segala sesuatu harus disyukuri. Alhamdulillah nanti kan yang belum nanti bisa cepat menikah. Selanjutnya ada Ibu Nunung Nuriah. Ustaz, Ustaz. Ibu Nunung Nuriah, ada suaranya? Iya, Bisa ada. aja. Bisa aja Pak. Oh, alhamdulillah Ibu Ustazah, Enggak, bukan. Ibu rumah tangga, Ustadz. Ibu Nyai. Ibu Nyai Pak Kiai. Ibu masih di Bogor, Bu? Apanya, Ustadz? Ya, alamatnya, Bu. Saya di Bekasi. Oh, Bekasi. Iya. Oh, ini lokasi sedang di rumah berarti ya, di Bekasi. Iya. Oke. Perbatasan sih. Perbatasan ya. Enggak. Satu lagi Bu Nisrina, ini sudah bisa bergabung Bu suaranya? Iya, Bapak mohon maaf. Nah, itu Suaranya tadi nggak gak ada. ada suaranya. Ibu Nisrina dari Iya, mana asal Bu? saya dari Jonggol, Pak. Oh, Dayak. Jonggol, masih sekitar Depok, Bogor ya, Iya, Pak. Bekasi. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi di pertemuan dosen tamu ini. Oke, Iya, Ibu, Bapak, tentunya di kesempatan kali ini tidak terlalu banyak atau spesifik yang dibahas mengenai apa namanya fikih MI gitu ya. Karena saya yakin juga Bapak Ibu sudah memahami, bahkan sudah mengajar mungkinnya Bu di antara Bapak Ibu sudah mengajar di MI-nya masing-masing. Alhamdulillah antara STIT Fatahillah Bogor dan STI Darul Falah bisa bekerja sama, salah satunya adalah kegiatan dosen tamu ini gitu ya. Mudah-mudahan di suatu saat nanti selain di Zoom juga mudah-mudahan bisa bersilaturahmi secara langsung ya. Nanti Insyaallah, saya ke Ustaz. Bogor atau nanti Bapak Ibu ke kampus kami di STI Darul Falah Bandung Barat. Baik Bapak Ibu. Nah, sedikit mengulas mungkin ini sambil diskusi saja Pak mengenai ada 3 ajaran pokok dalam agama Islam itu kan. Izin Pak, mohon Ya. maaf. Slide-nya belum tampil Pak. Oh, belum tampil? Sebentar. Apakah sudah ada? Belum Pak. Ustaz. Yang Oh, ada belum. Pak. Nah, kalau sekarang sudah Pak. Udah, sudah ada Pak?
Sudah. Oh ya, siap. Nah, ini kita bisa lihat di slide-nya bahwa ada 3 pokok ajaran Islam. Yang pertama ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ini semuanya juga sudah paham ya, apa itu iman, apa itu Islam, atau itu ihsan. Jadi ketiga-tiga pokoknya ini tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Misalkan kita hanya memilih iman saja atau Islam saja tanpa dibarengi dengan ihsan. Itu tentunya belum sempurna sebagai seorang muslim. Apalagi hanya Islam saja, ihsan tapi tidak iman, ngaco. Kalau boleh disimbolkan di sini adalah seperti segitiga iman, Islam, dan ihsan. Atau kalau kita mau lebih jelas lagi seperti tripod lah ya. Jadi kalau ketiga-tiganya itu betul-betul dilakukan, maka akan akan tegak gitu ya. Seperti menahan kamera, kalau pakai tripod kakinya 3 tidak akan jatuh. Tapi kalau misalkan salah satunya hilang, misalkan ihsannya hilang, maka kamera itu akan jatuh, tidak tertompa dengan baik. Atau juga ibarat seperti bangunan rumah. Ini iman itu seperti pondasinya, Islam itu seperti tembok bangunannya, dan ihsan itu adalah seperti atap dan pernak-perniknya. Gitu. Itulah kira-kira 3 ajaran pokok agama Islam yang tidak boleh ditinggalkan salah satunya, tapi harus ketiga-tiganya betul-betul dilaksanakan oleh seorang muslim. Kemudian apa itu iman? Nah, sambil diskusi aja. Ini Ibu, Bapak masih terhubung? Coba Ibu Nisrina, Ibu, apa itu iman? Ibu Nisrina? Keyakinan Keyakinan. Oke. pada Keyakinan dalam hal apa, Bu? dalam ibadah kepada Allah. Iman kepada Allah, Allah. Kemudian iman kepada malaikat Allah, malaikat. Kemudian iman kepada qadar Allah. coba ada berapa rukun iman? Satu, iman kepada Allah, Allah. Iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada Rasulullah, Rasulullah. Kemudian iman kepada qadar Allah, iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat. Itu ada 6 rukun iman kan ya yang kita kenal. Nah, iman ini bisa dipelajari melalui ilmu tauhid, ilmu kalam, dan ilmu-ilmu yang sejenisnya untuk mempelajari keimanan tentang seseorang. Kemudian ada Islam. Coba Ibu Siti Nurela, apa itu definisi dari Islam atau rukun Islam? Islam itu agama yang diturunkan melalui Nabi Muhammad. Ya. Terus? Ya, salah satu agama terbesar di dunia. Besar di dunia. Alhamdulillah ya. Ada Islam, nah atau sinyalnya ya, ini kurang. Ibu Nuria, apa masih bisa bergabung? Suara saya masih terdengar? Ibu Siti Nurela? Suaranya putus-putus. Oh, Ustaz. putus-putus ya, mungkin sinyalnya ya. Sekarang sudah jelas ya? Jelas, Ustaz. Oke, siap. Kita lanjut ya. Tadi iman, kemudian Islam, kemudian ada ihsan. Nah, ihsan coba Pak Anwar, ada punten Pak Anwar.
ihsan itu apa sih sebetulnya? Ihsan itu kebaikan. Kebaikan. Ihsan itu kualitas kebaikan seseorang terhadap Tuhannya. Gitu, Ustaz. Oke, betul. Jadi ada rukun iman, ada rukun Islam, ada nggak rukun ihsan Pak Anwar? Rukun ihsan nggak ada sih, Pak. Nggak ada Tapi ya? pernah jadi korban. Jadi ihsan itu kalau makna sederhananya beribadahlah seolah-olah melihat Allah dan karena kita manusia biasa tidak mungkin melihat Allah, tapi yakinkanlah dalam hati bahwa Allah melihat kita. Itulah kira-kira garis besar dari ihsan itu. Jadi kalau kita pelajari iman, Islam, ihsan itu kira-kira Bapak Ibu pernah belajar tidak bahwa iman Islam itu dari mana sih? Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Terus kemudian ada ihsan. Ada yang pernah belajar ya Pak? Bu? Iya, Ustaz. Pernah. Dari mana sumber iman, Islam, ihsan itu? Sampai diskusi aja ya. Dari Al-Quran, hadis ada serang keterangan, Ustaz? Ada. Kalau hadisnya dari mana? Oke, ada Dari di guru ngaji, Ustaz. gimana? Dari guru ngaji. Dari guru ngaji ya pasti ya, dari guru ngaji. Dari guru ngaji dari siapa kan? Saya ada sunan keilmuan. Ada bisa dibaca di hadis Arba'in nomor 2 ya, itu tentang iman, Islam dan ihsan. Wah, kita kalau berbicara itu nanti lebih panjang lagi. Jadi 3 pokok ajaran Islam itu masing-masing punya keilmuannya masing-masing. Nah, yang kita akan bahas sedikit di sini adalah mengenai ilmu fikih. Gitu ya, ilmu fikih. Iman, Islam, ihsan, semuanya punya penjelasan melalui ilmu-ilmu yang sudah ada di dalam ajaran Islam. Salah satunya adalah ilmu fikih yang membahas mengenai implementasi dari iman. Kan iman itu kalau kita sudah percaya kepada Allah, maka harus dibuktikan dengan keislamannya, yaitu dengan ibadah yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihsan itu nanti membentuk sebuah akhlak yang baik. Jadi imannya kuat, ibadahnya kuat, kemudian akhlaknya juga baik. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau hanya iman dan Islam saja, akhlaknya kurang baik berarti belum ihsan, belum sempurna. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah pengertian fikih. Fikih ialah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat melalui metode ijtihad. Gitu ya. Jadi di sini ada fikih, ada syariat. Jadi berbeda antara fikih dengan syariat. Kalau syariat itu adalah sesuatu yang sudah dinas di dalam Al-Quran gitu ya. Atau dalam sunnah Nabi, dalam hadis Nabi, dan juga yang terdapat pada takrir Nabi atau perbuatan para sahabat yang tidak dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi itu syariat itu sudah jelas hukumnya ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi fikih ini kemudian muncul sebagai pemberian penafsiran terhadap syariat-syariat Islam itu tersendiri. Jadi fikih ini adalah produk yang digagas oleh para ulama tentunya melalui metode ijtihad ini. Jadi ijtihad juga tidak sembarangan, tidak seperti kita orang biasa berijtihad gitu ya. Tentang hukum-hukum itu tidak bisa, karena syarat ijtihad itu yang pertama kan harus hafal Al-Quran, hafal hadisnya, tata bahasa Arabnya sudah harus bagus, mengetahui tentang hukum-hukum yang sudah ditetapkan melalui ijma para ulama dan juga para sahabat. Tentunya ini sangat jauh mungkin kalau kita untuk disyaratkan untuk mengikuti ijtihad ini. Nah, ini ada beberapa perbedaan antara syariat dan fikih. Kalau objek syariat, kajian syariat itu sifatnya lebih umum.
Ada akidahnya, ada amaliyah, ada akhlak. Sedangkan fikih itu adanya pada amaliyahnya saja. Kemudian syariat diterima begitu saja dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat itu sudah wajib diterima oleh kita selaku muslim tentunya. Kemudian yang ketiga adalah syariat bersifat menyeluruh gitu ya. Nah, di dalam hukum fikih itu ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ini tentunya sudah kita ketahui. Ini adalah produk-produk hukum-hukum dalam fikih. Bagaimana sholat itu wajib, bagaimana sholat ada yang mubah, sholat juga ada yang makruh gitu ya, ada yang haram dan lain sebagainya. Itu ini adalah hukum dalam fikih. Kalau wajib itu apa Bu Nunung? Definisi dari wajib. Ya, Ustaz. Wajib itu ya harus dilaksanakan, Ustaz. Wajib harus dilaksanakan. Dan kalau tidak dilaksanakan, Mendapatkan ini apa namanya? mendapatkan door prize Dosa. apa? Dosa-dosa. Kalau sunnah Ibu? Kalau sunnah itu apa namanya? Dikerjakan. Dikerjakan mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak dikerjakan ya tidak mengapa gitu. Tidak apa-apa. Kalau mubah? Mubah itu lebih mendekati mudah boleh-boleh aja kayaknya kalau nggak salah deh Pak. Ustaz. Mubah itu boleh dikerjakan tidak mendapat pahala, ditinggal pun juga tidak mendapat pahala. Ya contohnya seperti main layang-layang lah kira-kira begitu ya. Main kelereng dan lain sebagainya itu juga mubah ya. Terus kemudian ada hukum makruh. Nah ini makruh coba siapa nih? Yang belum Pak Andri Cahyana tadi belum Pak? Ya Pak. Makruh itu apa Pak Andri? Mendekati kalau bahasa Sunda nama dipikang ewa gitu ya, dibenci. Oh, dibenci. Iya. Jadi kalau ditinggalkan, kalau ditinggalkan ya mendapat pahala gitu ya. mendapat Kalau dilakukan dibenci. Iya dibenci, tidak didapat tersiksa tapi dibenci ya gitu kira-kira. Kemudian satu lagi haram ya, ini sudah jelas kebalikannya dari tadi yang wajib jika Balik dari dikerjakan. wajib. Ya. Kemudian dalam selanjutnya ini adalah unsur dalam pembahasan fikih. Ada dalil, ada sebab, ada syarat, rukun, azimah, dan rukhsah, ada sah dan bata, dan juga ada khilaful aula. Ini unsur dalam pembahasan fikih. Pertama ada dalil, ini ya. Dalil itu ya Al-Quran, kemudian As-Sunnah, atau kitab-kitab yang relevan yang termasuk di dalam kajian ilmu fikih. Coba Ibu Martiza. Ibu Martiza, dalil tentang sholat ayat berapa? Ayat. Aduh. Dalil tentang diwajibkannya sholat apa? Atau teksnya seperti apa? Atau yang lain boleh membantu? Ibu Ustadzah, siapa? Ibu Pak, boleh? Dalil tentang sholat di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ada. Bunyinya seperti apa? Aqimus shalah wa atuz zakah. Oh ya, itu kira-kira seperti ya Al-Baqarah. Ada dalilnya. Itu apa namanya, dalil itu kemudian menjadi sebuah ketentuan bahwa sholat itu wajib. Nah, kemudian dari wajib itu kan kita belum mengetahui bagaimana wajibnya sholat itu. Ada sebabnya. Nah, ada sebab atau syarat wajib sholat.
Nah, kira-kira setelah dalil itu kemudian ada sholat sebab wajibnya karena sudah beragama Islam. Yang kedua karena setelah Islam akal atau sudah apa namanya, sudah mimpi balik ya, sudah balik. Kemudian yang ketiga sudah memasuki waktunya sholat. Jadi ini adalah sebab-sebab diwajibkannya sholat atau syarat sah wajibnya sholat gitu ya. Kemudian ada syarat sah sholat apa? Sebelum sholat melakukan Wudu, Ustaz. wudu. Kemudian setelah wudu berakal. Menutup aurat. Berapa lagi? Menutup aurat. Niat termasuk rukun atau syarat? Rukun, Ustaz. Rukun ya. Nah gitu ya. Jadi ada dalil sebab syarat, kemudian nanti ada rukun sholat. Kalau syarat itu kan di luar sholat, yang ketika kita mau melaksanakan sholat itu ada apa? Kemudian rukun sholat. Ini ada rukun di dalam sholat. Kemudian ada azimah, hukum apa namanya yang sudah ditetapkan. Kemudian ada rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan ya. Apabila sholatnya tidak mampu berdiri, maka boleh duduk atau terbaring jika ada sah dan batal. Khilaful aula. Kalau sah dan batal kita sudah mengetahui ya, pembatalan sholat dan sebagainya. Kemudian khilaful aula. Kalau khilaful aula ini adalah namanya menghindari waktu umat. Kira-kira begitu ya. Kalau misalkan sholat duhur itu jam 12, kita malah sholat jam 2:30 gitu ya. Jadi keutamaannya tertinggal. Kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya ini adalah pembagian ilmu fikih. Ada fikih ibadah yang mengatur hubungan dengan Allah, fikih muamalah mengatur hubungan dengan sesama makhluk, ada fikih munakahat mengatur tentang perkawinan, ada fikih jinayah mengatur tentang hukum pidana, ada kemudian ada fikih mawaris yang mengatur tentang tata cara pembagian waris, fikih siasah mengatur tata kenegaraan atau politik ya. Ini adalah pembagian-pembagian dalam ilmu fikih. Tapi yang paling utama pembedaannya hanya dua, itu fikih ibadah dan fikih muamalah. Dan memang yang dipelajari di MI itu yang diberikan adalah fikih ibadah dan fikih muamalah. Dan ini pengenalan, mungkin Bapak Ibu juga sudah mengenal ya, mazhab terbesar di dalam fikih gitu ya. Ada mazhab Hanafi, beliau pendirinya nama aslinya adalah Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit ya. Kemudian ada mazhab Maliki, nama beliau aslinya adalah Al-Imam Maliki bin Anas Al-Saibani, As-Saibani ya. As-Saibahi. Kemudian ada mazhab Syafi'i, yang ini mazhab terbesar yang pengikutnya ada di banyak, terpusat di Asia Tenggara, di beberapa negara lainnya. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i Al-Quraisy. Kemudian yang selanjutnya adalah mazhab Hambali. Pendirinya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal As-Saibani. Nah, keempat mazhab ini adalah mazhab yang diakui, sebetulnya masih banyak mazhab-mazhab yang lain, tapi ini mazhab yang mayoritas pemeluknya banyak gitu ya. Inilah kenapa dalam fikih itu tadi berbeda dengan syariat gitu ya. Karena fikih itu kemudian banyak perbedaan, bahkan pengembangan sampai saat ini. Kemudian inilah keistimewaan fikih dari ilmu-ilmu yang lain. Ini adalah fikih itu bersumber dari wahyu, kemudian metodologinya akurat, tadi melalui ijtihad, kemudian ijma, kias, dan sebagainya. Kemudian semua aspek kehidupan diatur oleh ilmu fikih yang tadi sudah disebutkan, ada fikih siasah dan lain sebagainya. Kemudian lentur dan fleksibel, artinya ilmu fikih ini bisa diatur sesuai kondisi yang diterapkan oleh seorang muslim. Seperti tadi, sholat tidak bisa berdiri, maka
ada dalil yang memperbolehkan bisa boleh duduk, atau kalau kita sedang berperjalanan jauh maka sholat bisa di jamak qasar dan sebagainya. Kemudian memberi kemudahan yang tadi itu, kemudian hazanah keilmuan. Nah, dalam ilmu fikih ini banyak sekali hazanah keilmuan yang didapat oleh kita selaku muslim, terutama ulama-ulama ya. Kemudian mengikuti perkembangan zaman, nah ini kita bisa mengenal ada fikih kontemporer, yang dimana fikih kontemporer ini adalah fikih yang mengatur tentang hal-hal kekinian gitu ya, yang belum ada pada zaman Nabi atau para sahabat, tapi ternyata pada hari ini ada gitu ya. Kemudian banyak pendapat dan banyak pahala bagi para pemangku ijtihad para ulama. Kemudian ini adalah pembelajaran fikih di madrasah ibtidaiyah. Nah, ini mata kuliah yang wajib sebetulnya fikih ini, terutama di prodi PGMI ya, untuk mahasiswa hadirnya mata kuliah ini pembelajaran fikih. Bukanlah mahasiswa belajar tentang fikih atau perbandingan perbedaan pendapat mazhab, tetapi bagaimana cara mengajar ya. Jadi walaupun banyak perbedaan dalam fikih ini, tapi tetap pembelajaran fikih di madrasah ibtidaiyah ini yaitu adalah bagaimana cara mengajarnya kepada siswa-siswa kita di MI. Kemudian ini adalah ada tantangan guru fikih ya. Banyak sekali tantangannya, tapi ini ada saya masukkan hanya 3. Kita tahu bahwa pendidikan keluarga di masing-masing keluarga tentunya punya tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita tahu kan keluarga A ada NU, kemudian ada Muhammadiyah dan lain sebagainya. Kemudian ketika masuk ke sekolah, kan ini menjadi sebuah tantangan juga bagi para guru MI, terutama guru fikih ya. Kemudian ada pendidikan di masyarakat yang kita tahu pergaulannya juga cukup deras sekali gitu. Kemudian teknologi, percepatan informasi dan lain sebagainya itu juga merubah karakter para siswa. Kemudian selanjutnya apa sih sebetulnya tujuan pembelajaran fikih di madrasah ibtidaiyah? Nah, ini yang pertama adalah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada calon guru madrasah ibtidaiyah agar dapat memahami, mengetahui tentang fikih yang ada di madrasah ibtidaiyah. Kemudian yang kedua, mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum Islam, baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan dan mengamalkan ketentuan dalam hukum Islam dengan baik dan benar, baik dalam hubungan antara manusia, sesama manusia, maupun manusia dengan Allah dan lingkungan. Ya, ada yang disebut dengan habdu minallah, habdu minanas, itu juga diatur oleh ilmu fikih. Dan ini adalah metodologi pembelajaran fikih. Jadi ketika Bapak Ibu nanti belajar atau mengajar fikih itu harus berapa aspek nih. Kemudian di sini ada model, ada pendekatan, ada metode, ada perencanaan, dan juga ada kompetensi atau keterampilan yang harus Bapak Ibu miliki ketika nanti jadi MI. Yang pertama ada model. Model ini seperti konseptual atau kerangka lah ya. Kita punya model baju, model rumah, itu kan terlihat secara keseluruhannya dalam suatu model. Nah, yang paling tidak model itu ada 4 ya. Model itu harus teori yang rasional dan logis, kemudian ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada langkah-langkah mengajar, kemudian ada lingkungan belajar, kemudian ada pendekatan. Ini ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan dalam pembelajaran fikih MI ini. Ada pembelajaran langsung yang berpusat pada siswa, ada pembelajaran yang tidak langsung berpusat pada guru. Ada kontekstual, konstruktivisme, deduktif, induktif, dan lain sebagainya. Kemudian ada metode yang kita tahu banyak sekali metode untuk digunakan dalam pembelajaran fikih. Ceramah, tanya jawab, demonstrasi, diskusi, praktik, karya wisata, dan sebagainya. Kemudian ada perencanaan pembelajaran yang harus ada dalam ketika kita mengajar. Itu adalah RPP, silabus, sumber belajar, bahan ajar, alat belajar, media pembelajaran. Tentunya saya yakin Bapak Ibu juga sudah memahami
apa itu silabus, sumber belajar, bahan ajar, alat belajar, media ajar gitu ya. Kemudian ini yang terakhir adalah adanya keterampilan dalam pembelajaran gitu ya. Gimana Bapak Ibu harus memiliki keterampilan membuka pembelajaran, bagaimana cara bertanya, kemudian cara menjelaskan dalam pembelajaran, memberi penguatan atau memberikan motivasi kepada siswa peserta didik kita, kemudian melakukan variasi, intonasi, dan lain sebagainya agar tidak monoton, kemudian punya keterampilan membimbing diskusi gitu ya antara kelompok atau perorangan, kemudian ada bagaimana cara mengelola kelas, kemudian bagaimana cara membimbing perorangan, kemudian juga seorang guru fikih juga harus mampu punya keterampilan evaluasi dan penutup pembelajaran. Nah, kira-kira sampai situ materinya ini adalah materi tentang yang ada di Madrasah Ibtidaiyah. Nih, di kelas 1 itu materinya tentang rukun Islam ya. Yang tadi kita bahas ya mengenai rukun Islam. Kemudian ada tentang bersuci atau tohfaroh. Kemudian ada wudhu dan tayamum. Tentunya Bapak Ibu juga sudah memahami bagaimana cara bersuci, bagaimana cara wudhu, bagaimana cara tayamum dan sebagainya itu di kelas 1. Kemudian di kelas 2 ada azan dan iqomah. Ini materi-materi yang ada di Madrasah Ibtidaiyah kelas 2. Ada materi tentang salat fardu, kemudian ada salat berjamaah, kemudian ada zikir dan doa. Kemudian selanjutnya ada di kelas 3, ini adalah ada soal materi mengenai salat sunnah rawatib, salat sunnah yang mengiringi salat wajib, kemudian ada salat jamak dan qasar, kemudian tata cara salat orang sakit dan musafir, kemudian ada materi mengenai puasa wajib dan sunnah, kemudian ada materi tentang tarawih dan witir. Kemudian lanjut ke kelas 4 ada materi tentang khitan, kemudian ada materi tentang ihtilam ya, atau mimpi basah, kemudian ada salat Jumat, kemudian ada materi salat tahajud, duha, dan kemudian ada salat idain atau salat 2 hari raya ya, salat Idul Fitri dan juga salat Idul Adha. Kemudian ada kelas 5, ini ada materi zakat, infak dan sedekah ya. Kemudian ada ibadah kurban, kemudian ada materi haji dan umroh. Dan terakhir di kelas 6 itu adalah materi makanan atau minuman yang halal dan haram. Kemudian ada binatang yang halal dan haram itu apa saja. Kemudian ada pinjam meminjam, ada gosip dan juga barang temuan. Itu adalah seputar materi-materi yang nanti Bapak Ibu harus betul-betul memahami mengenai materi-materi yang tadi yang nanti akan diajarkan di Madrasah Ibtidaiyah Bapak Ibu. Gitu. Mungkin itu Bapak Ibu mengenai materi malam ini. Sepertinya Bapak Ibu sudah mulai ngantuk ini ya. Atau sedang nonton itu Pak. Nonton final ya, pendukung Persib Pak. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan, atau mau yang didiskusikan atau sekaligus menambahkan boleh, silakan Bapak Ibu mengenai pembelajaran fikih gitu ya. Kalau seandainya saya bisa menjawab, saya bisa memberikan keterangan, ataupun enggak bisa nanti kita diskusikan bersama-sama. Baik, silakan. Izin Pak Ustadz. Ya, Ibu Nunung Nur ya. Kemarin kan kita terakhir bahas masalah mandi wajib ya. Ya. Nah itu masuknya kemana? Mandi wajib. Ini di sini Mandi ada di besar. kelas 4. Oh ada di kelas 4 ya Ustadz. Ya, ini ikhtilam di sini ya. Mengenai mimpi basah, kemudian ada disebutkan di sini ada mandi wajib ya. Ini mandi wajib, ini materi-materinya. Ya, Ustadz kalau kemarin kita bahas, kalau dari Pak dosennya, ya. dia
nggak mengharuskan sih kalau bisa tuh kalau ketika mandi mandi apa mandi besar itu mandi cara biasa dulu, setelah itu baru mandi eh, mandi besar. Nah, kalau menurut saya gimana itu? Maksudnya tidak mewajibkan seperti itu, Bu? Bukan tidak mewajibkan, maksudnya mandi dulu seperti biasa Oh, kita. tata Mandi, caranya maksudnya gitu ya? ya tata caranya. Oh, Mandi gitu. seperti biasa, baru kita eh, mandi mandi besar gitu. Mandi besar. Nah, Perbedaannya apa ya? Kayaknya kalau mandi sama saja. Yang terpenting kan mandi itu biasanya yang kita setelah habis haid gitu kan, oh kan habis kita ya, ya mandi wajib kan ya. wajib ya. Nah itu kalau kalau nggak salah saya tangkap kemarin Pak dosen bilang kita tuh mandi seperti biasa dulu, Ya. kita bersihkan gitu kan, sampoan, sabunnya segala macam, baru Mm. kita mandi wajib gitu. Mandi wajib. Kita Oh, niat, mandi kita niat bagusnya. baru kita guyur gitu. Yang Atau pertama yang harus dilakukan itu ya justru kebalik, Bu. Mungkin yang ditangkap harusnya mandi wajib itu di awal niatnya terlebih dahulu. Kemudian membasahi seluruh tubuh dari ujung kaki sampai ujung kepala menggunakan air. Nah, setelah menggunakan air barulah dibersihkan menggunakan sabun, sampo dan lain sebagainya. Itulah ketika nawaitul ghusla fil asghari fardholillahi taala, kemudian guyur gitu. Bagusnya memang ada yang menyunahkan wudhu terlebih dahulu, ada seperti itu. Tapi tata cara yang terbaik mandi wajib itu yang pertama kita mulai dari kaki kanan atau kaki kiri, kemudian ke atas, kemudian ke dada, kemudian barulah ke kepala, baru meniat seperti itu. Agar urat saraf yang ada di tubuh kita kalau dari kepala langsung itu kaget gitu ya kira-kira. Kalau coba ibu bapak rasakan kalau kita mandi ya dari kaki dulu, kemudian guyur tubuhnya dulu, nah biarkan dulu beberapa saat agar dinginnya tidak langsung ke kepala, tapi kepala justru mengontrol agak hangat. Nah, setelah itu baru diguyur dengan air. Seperti itu untuk mencegah stroke biasanya ya. Kenapa banyak orang yang stroke itu karena langsung Betul, Pak. mandinya gujur-gujur gitu ya. Iya, betul, Pak. Maksudnya harusnya dari kaki dulu gitu ya. Basahin. Ya, ada tambahan? Ya, maka itu kan ada penelitian kenapa harus wudhu dulu, salah satunya supaya nggak kaget memegang air gitu dan sebagainya. Karena itu ada penelitian betul saat ketika langsung kepala itu yang kaget, ya, betul. Sehingga akan terjadi yang punya penyakit-penyakit, salah satunya stroke itu disitulah gitu, salah satunya. Orang yang gampang terkena stroke itu tata cara mandinya yang salah gitu ya, termasuk mandi wajib ini gitu ya, dari kaki, kemudian nanti setelah membasuh kepala baru diniat gitu ya, itu yang aman gitu ya untuk kesehatan kita semuanya. Itu kira-kira Bu, itu kalau mandi dengan air. Kalau mandi tidak ada air maka boleh bertayamum gitu ya, tayamum seperti biasa. Ada lagi Bapak Ibu? Atau sepertinya sudah ngantuk ini Bapak? Belum? Ibu sudah ngantuk atau belum? Atau memang ini jadwalnya setiap hari malam Pak? Bu? Iya Ustaz. Oh gitu. Duh, Sama. saya gak biasa malam, biasanya pagi gitu. Atau kelas beda ya, kelas karyawan mungkin Ibu? Enggak sih Ustaz, kita enggak kelas karyawan. Oh beda ya. Biasa aja reguler gitu ya. Cuma memang kita mulai Jadwalnya. dari jadwal sore dari jam Oh gitu. 4 Hanya sore. jadwalnya saja ya. Iya baik. Bapak Ibu kalau masih ada silakan ditanyakan atau didiskusikan yang mau menambahkan mengenai materi-materi fikih. Kalau Izin, dari Ustaz. ya. Maaf punten. Siap Pak, boleh. Enggak ini aja Ustaz, kan kalau fikih kan masalah muamalah gitu ya. Iya. Ketika kita misalnya kita menjadi seorang
pendidik, kita di sekolah, terus kita coba mengajarkan atau menerapkan tentang pelajaran-pelajaran fikih gitu ya, umumnya kepada anak-anak. Sekarang kan juga bisa kita lihat kan perbedaan tuh Ustaz ya, maksudnya dari segi pemahaman ya syariat dan fikihnya Iya. di kalangan umum sana. Nah, itu kadang-kadang juga pernah Ustaz, jadi apa ya, jadi tantangan mungkin ya, hambatan juga Iya. jika kita berpanduan kepada buku yang berpaham ini gitu. Tapi ketika kita terapkan, tapi terkadang juga ada anak-anak yang memang orang tuanya tahunya mengajarkannya berbeda, mungkin gerakannya atau bacaannya seperti apa. Nah, mungkin menyikapi hal-hal seperti itu Ustaz, menurut Ustaz bagaimana Ustaz? Oh iya, betul ya Pak. Tidak hanya terjadi di anak-anak sebetulnya ya. Dikit aja orang dewasa beda tetangga juga beda pemahaman fikih juga sering terjadi. Tapi yang terpenting fikih itu bukan berarti kita mengajarkan perbedaan kepada anak, tapi justru yang terpenting adalah bagaimana kita mengajarkan fikih ini dimasukkan terhadap sikap, adakan sikap toleransi gitu ya. Itu juga perlu diajarkan kepada anak-anak didik. Walaupun beda bacaan, misalkan yang satu kunut atau yang satu tidak, nah itu boleh dua-duanya dipakai, tapi bukan berarti yang ini tidak dipakai, yang ini harus dipakai dan lain sebagainya. Tetap diajarkan karena memang semuanya juga ada dalil-dalilnya, ada ilmu-ilmu fikihnya. Jadi apa namanya, sikap toleransi juga harus ditumbuhkan kepada guru dan juga anak didik gitu ya. Itu yang paling penting. Itu sih Pak, kalau ada yang boleh menambahkan silakan. Ada lagi Bu Matiza, mungkin Maritza, namanya agak susah ya. Pak Andrian Puspita ini, Pak, boleh Pak mau menambahkan atau apa, bertanya mengenai fikih MI ini, pengalaman-pengalaman Bapak Ibu semuanya. Kalau Pak Anwar kami sudah mengajar berarti ya Pak? Saya alhamdulillah ya Ustaz, sudah Ustaz. Alhamdulillah sudah mengajar. Kemudian Ibu Maritza sudah mengajar Bu? Alhamdulillah sudah Bapak di Oh MI. sudah. Alhamdulillah sudah mengajar berarti semuanya ya. Ibu Nunung sudah pasti ya. Ibu Nunung Nuria sudah mengajar Bu? Ngajar di TK Ustaz. Oh ngajar di TK. Tapi jurusannya MI ya? Pastinya kan pakai PAUD biasanya atau PAUD ya. Ya nanti mau naik tingkat Ustaz. Jadi Wah, ngajar alhamdulillah siap MI kalau terus begitu. sih. Berarti nanti setelah lulus ya Bu. Insya Kemudian Allah kalau dibolehin. amin. Kemudian Pak Andri Cahyana udah mengajar Pak? Belum reguler Pak. Gimana Pak? Belum Belum reguler? reguler ya, masih enggak di sekolah gitu. Kalau di Oh, sekolah cuma ekskul. Pak Iskul saja belum Ya, ngajar gitu ya, guru belum kelas dan ngajar. sebagainya. Oh iya. Belum. Siapa Andrian Puspita? Bapak sudah mengajar Pak? Ya Pak, Sudah mengajar? Wah, Kepsek Ustaz. alhamdulillah sudah. Oh Kepsek ya? Pak, KFSek, Kepala sekolah? kepala yayasan Pak, alhamdulillah. Oh alhamdulillah lebih tinggi Pak jabatannya. Amin. Oh, bohong amat bro. Oh, bohong amat. Kepala yayasan alhamdulillah. Berarti ada pesantren ya Pak? Enggak Pak, bercanda. Oh, Doa aja ini mah. amin amin. Kenapa tidak Pak? Selain kita jadi guru tapi kita juga punya sekolahnya kita ya. Siapa lagi nih yang belum? Bu Siti Nurlela sudah mengajar Ibu? Belum Ustaz. Belum. Wah, kenapa belum, tidak dicoba? Sebenarnya udah kalau di SD, cuma di bagian perpustakaannya, bukan ngajarnya. Gitu. Belum. Nanti naik jabatan apa? Jadi guru. Satu lagi Ngintip pula eta mah Pak, ngintip eta mah. Bu Nisrina. Iya, Ya, Pak. sudah mengajar Ibu? Belum, Pak. Oh belum. Kenapa Bu? Belum, Pak. Oh belum mengajar ya. Beberapa sudah mengajar, alhamdulillah. Yang belum, mudah-mudahan segera mengajar ya setelah lulus ini gitu ya. Iya, Pak. Amin. Ya mungkin itu Bapak Ibu
yang bisa saya sampaikan hanya sharing saja, hanya mengulas materi-materi dari pembelajaran fikih dari mungkin dosen pengampunya ya, yang sudah diajarkan. Mudah-mudahan Ibu Bapak semuanya sehat selalu. Amin. Ini kita bisa ketemu lagi, kita sharing ilmu lagi di kesempatan yang akan datang mungkin ya. Mudah-mudahan bisa silaturahmi Pak. Rombongan nanti ke STI Darul Falah. Insya Allah Ustaz. Amin, amin. Dekat Siap, lah Pak. dari Itu Bogor. Ada tol lewat keluar pada larang. Ya, Bapak Ibu, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, karena memang waktunya sudah cukup ya, 7:30. Kan ada nonton Persib nih kayaknya. Ini orang Sunda semua atau memang ada orang? Oh, ada The Jackmania di situ, Pak. Oh, ada juga. Ada tuh. Iya, ada. Anwar. Bapak Anwar Kamil. Anwar kami. Kalau Anda dan Apa-apa, Puspita Semen Padang, Pak. Sebenarnya. Iya. Ya, nggak apa-apa perbedaan tim sepak bola. Ya, karena di Bandung lagi seru nih, Pak. Oh iya dong, Pak. Lagi Saya juga ini lagi ya. kurang konsentrasi, Pak. Justru itu saya dari tadi, aduh, gimana nih Oh, pertandingan Bapak- pentingnya? Waduh, Bapak bobotoh ternyata. Nggak bobotoh ini, Bon Jovi. Bobotoh Lalajo Dina TV. Oh iya. Stadion mah jarang. Ya, itu aja mungkin ya Bapak. Ibu, terima kasih. Selamat Baik, Ustaz. malam, selamat beristirahat. Mudah-mudahan cepat lulus ya. Semester 4 kan sekarang? Amin, amin. Iya, Pak. Minta doa. Amin, Pak. 7 orang bisa saling bantu, nanti tinggal menyusun skripsi, lulus. Masya Allah, amin. Tidak terasa Pak kuliah S1 itu. Kalau S3 baru kerasa Pak. Emang nggak kerasa? Wah, masa sih, Pak? S1 mah udah kerasa banget ya, Bu Nunung ya? Kerasa. Aduh. Kalau dijalani mah nggak kerasa Pak, nanti tiba-tiba lulus. Apalagi kalau S2 cuma 2 tahun kan. Tidak terasa. S3 itu yang paling repot. Aduh, dari biaya, dari mental, dari keilmuan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan lah Masya nanti Ibu Allah. juga mengalami semuanya. Amin, Supaya amin. jadi Ya, profesor dokter. Cita-cita Amin. itu kan harus tinggi ya Bu, Pak. amin. Cita-cita Yes. di dunia dan di akhirat. Profesor Dr. Mariza. Wah, cakep. Wah, Profesor Dr. Andri Cahyana MAG. Satu Wah, dia sekolot, Pak. Mariza wah. mah takkan eta. Teman-teman saya juga banyak Pak yang sudah menjadi kepala sekolah. Tapi semangat belajarnya tetap terus gitu ya. Tidak menandang usia. Ilmu mah kan ilal mahdi ilal lahdi ya, dari mulai buayan sampai meninggal. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran Ustaz. Orang dulu Pak, sebentar. Ya, boleh. Oh ya. Boleh foto dulu. Sebelum nonton Persib. Siap. Sebentar. Ini saya bagikan link absen dulu, Mas, silakan. Oh iya, absennya masih yang tadi sih. Screen apa? Share screen-nya boleh diturunkan dulu, Pak? Boleh, siap. Nah, lupa tadi. Lengkap ini. On Nggak usah pakai link apa? Dihitung aja 7 orang. Cukup ini 7 orang. Ya, 1, 2, 3. Oke. Sudah 1 kali cukup mungkin ya? Cukup lah, nanti tinggal di-share. Siap. Hidup Persib juara. Siap, Bapak. Pokoknya kalau mau kenal lebih lanjut lagi, bolehlah melalui website STI Darul Falah, di situ ada. Siap. Gitu. Insya Allah. Silaturahmi nanti sama Pak Anwar dan kawan-kawan semuanya. Siap, alhamdulillah. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum. Hatur nuhun. Waalaikumsalam. Izin lab-nya.